Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Lutfika Rizky, NIM T201860005 dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi Islam di Spanyol, yang mana meliputi dua topik. Yang pertama, masuknya Islam di Spanyol yang akan saya jelaskan, dan yang kedua, perkembangan Islam di Spanyol yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zahratul Elmi. Oke, baik, langsung saja. Jadi, masuknya Islam di Spanyol. Pemerintahan Spanyol itu pertama kali diduduki Islam di bawah pimpinan Khalifah dari Bani Umayyah, yakni Khalifah Al-Walid pada tahun 705 Masehi. Nah, sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam itu sudah menguasai Afrika Utara, dan kekuasaannya sepenuhnya dipegang oleh Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Nah, penaklukan wilayah Afrika Utara hingga menjadi salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah, yaitu membutuhkan waktu selama 53 tahun sejak tahun 30 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sofyan hingga tahun 83 Hijriah pada masa Khalifah Al-Walid. Nah, sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai oleh Islam, kawasan itu merupakan basis kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Nah, kerajaan Gotik itu sering mendatangi penduduk dan mendorong mereka untuk berbuat kerusuhan dan menentang agama Islam. Setelah kawasan itu dapat dikuasai secara total, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa Afrika Utara itu dijadikan batu loncatan oleh umat Islam dalam menguasai Spanyol. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan yang paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Yang pertama ada Tarif Ibnu Malik, yang mana dikenal sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol, karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia pergi bersama satu pasukan perang berjumlah 500 orang dengan menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Nah, dalam penyerbuan itu, Tarif menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang jumlahnya cukup banyak. Yang kedua yaitu Tariq Ibn Ziyad. Dia dikenal sebagai penakluk Spanyol sebab jumlah pasukannya yang lebih besar dan efeknya pun lebih nyata. Nah, dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bekah, atau orang lain menyebutnya Lakah, tepatnya tanggal 19 Juli 711 Masehi, Tariq berhasil mengalahkan Raja Roderick. Selanjutnya, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting di sana seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Nah, kemenangan pertama yang diperoleh Tariq Ibnu Ziyad merupakan jalan lapang untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa ibnu Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam segelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Nah, dengan satuan pasukan yang besar itu, ia berangkat menyeberangi selat. Satu demi satu kota yang dilewatinya berhasil dikuasai. Setelah Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, setelah Musa berhasil mengalahkan kerajaan Gotik Theodomir di Orihuela, ia bergabung dengan Tariq di Toledo, lalu keduanya berhasil menguasai seluruh anggota penting di Spanyol termasuk bagian utara, mulai dari Saragossa sampai dengan Navarre. Di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaan kerajaan Gotik mulai melemah, lompatan berikutnya yaitu penguasaan daerah Spanyol yang berada di seberang.
Nah, keberanian Taarif sebagai orang pertama yang menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa itu patut dihargai. Meskipun dalam ekspedisinya belum banyak melibatkan pasukan sehingga hasilnya belum terlihat, namun keberhasilan Taarif mendorong Torik untuk mengadakan ekspedisi berikutnya dengan pasukan yang lebih besar. Nah, hasil yang dicapai telah dicatat dalam sejarah, sehingga membuat Torik lebih banyak dianggap sebagai penakluk Spanyol. Peran serta sang gubernur Afrika Utara, yaitu Musa ibnu Nusair, dalam penaklukan Spanyol memperkuat sekaligus melengkapi keberhasilan Torik dalam upaya penguasaan Spanyol. Nah, jadi 3 orang yang berjasa dalam proses penaklukan Spanyol tadi, yaitu yang pertama ada Taarif ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Nah, jadi kemenangan serta keberhasilan yang diraih oleh umat Islam itu karena adanya 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Nah, faktor eksternal ini karena umat Islam itu menyerang Spanyol di saat yang tepat, saat Spanyol sedang mengalami krisis ekonomi serta masalah di bagian sosial politik. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor internal, itu karena adanya kekompakan, keberanian, serta percaya diri antara pemimpin pasukan dan pasukannya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.